Halo, selamat datang di Prajuru Inspirasi. Kali ini kita sudah di episode ke-7. Wow, luar biasa sekali. Kembali lagi bersama saya Wiryawan. Kali ini kita akan jalan-jalan lagi membawa Prajuru Inspirasi keluar studio. Mari ikuti. Jangan kemana-mana, tetap di Prajuru Inspirasi. Saya jaga jarak. Baik. Wah, jadi hari ini kita ada di Jegir Arsitek yang ada di Kota Denpasar, Bali, bersama langsung ownernya, yaitu Lip Komang Suardike ST, atau yang lebih terkenal dengan Jegir. Nah, siapakah beliau? Kita lihat dulu VT dari narasumber kita hari ini. Komang Suardike ST, atau yang lebih dikenal dengan nama Jegir, Presiden Director dan Principal Architect di PT Jegir, meraih The Best Architect of the Year 2011 dari Menteri Pariwisata. Wow, luar biasa sekali, The Best Architect of the Year tahun 2011 dari Kementerian Pariwisata. Ya. Keren banget. Nah, itu gimana sih akhirnya beli bisa jatuh cinta dengan dunia arsitek, apalagi sampai mendapatkan award dari Kementerian Pariwisata? Kalau bicara jatuh cinta di dunia arsitek, jadi kita waktu kecil kan seperti biasa cita-cita itu kalau nggak dokter, pilot, ya arsitek gitu. Yeah. Jadi ya kita saya membuat pilihan masuk ke arsitek itu tahun 1996. Jadi ya sebenarnya belum paham juga sebenarnya apa itu dunia arsitektur, tapi setelah kita kuliah dan menjalani profesi arsitektur, ya benar-benar profesi yang sangat membanggakan menurut saya. Kalau tadi kan sudah banyak sekali prestasinya, pencapaiannya, sebenarnya tantangan atau mungkin hal-hal yang susah dalam dunia arsitek itu apa sesungguhnya yang beli pernah alami selama ini? Arsitektur itu sebenarnya ilmu yang sangat kompleks, ya, sangat luas. Dimana kalau kita berkarya harus memikirkan banyak faktor, banyak sisi. Kalau misalnya satu karya, contoh kita membuat suatu proyek, ya kita harus memikirkan bagaimana perkembangan dari sisi desain, teknologi bahan, kemudian termasuk investment, termasuk juga bagaimana kompetitor kalau kita bicara tentang commercial building dan sebagainya. Jadi belum lagi detail-detailnya bagaimana sistem-sistem teknologi yang diterapkan, kemudian green design, green building, kemudian banyak juga perkembangan teknologi bahan yang harus kita adopsi. Jadi kalau tantangan sebenarnya bicara di arsitektur, banyak ilmu yang harus kita pelajari untuk menyempurnakan suatu karya. Berarti memang tidak bisa cukup apa yang sudah dipelajari mungkin waktu kuliah dulu ya, jadi harus terus update seperti itu. Ya, jadi experience juga pentingnya. Jadi seiring berjalannya waktu, berjalannya perkembangan desain, perkembangan kebutuhan manusia, perkembangan peradaban, itu juga mempengaruhi bagaimana kita menghasilkan suatu karya. Jadi memang ilmu yang kita dapat di waktu kita kuliah mungkin basically di sana kita belajar, tapi self developmentnya kita tergantung pada diri sendiri semua. Luar biasa sekali. Nah, sampai sesukses ini kira-kira role modelnya siapa ini? Sukses sebelumnya, sukses belum. Tapi kalau role model, saya suka atau saya banyak punya idola dari sisi arsitektur. Ada beberapa tokoh arsitektur yang saya suka seperti Pak Behri, kemudian yang muda-muda itu sekarang yang sukses
namanya Jack Ingrek dari Denmark. Jadi itu adalah salah satu asisten muda yang sangat sukses dan hasil karyanya juga bagus. Jadi kalau di bidang lain saya punya favorit lain lagi. Jadi banyak. Jadi bidang olahraga ini, skater ini. Kalau saya mengikuti perkembangan bagaimana di institusi Polri, saya suka dengan kepemimpinan Kepala BNN Bapak Petrus Golose, bagaimana dia memimpin Bali dulu, kemudian sekarang dia menjadi Kepala BNN, bagaimana kita beliau untuk memajukan institusi yang dia pimpin. Itu benar-benar menginspirasi bagaimana memanage anak buahnya menjadi arah lebih baik dan inovatif. Ya. Apalagi kan di sini adalah owner dan juga memimpin sekian banyak staff ya. Berarti memang salah satu dari inspirasi kepemimpinan itu sendiri dari Pak Petrus Reinhard Golose tadi. Biasa. Saya lihat kalau kepo dengan Instagramnya beliau ini banyak sekali olahraga yang digeluti. Kalau yang paling favorit itu kira-kira apa ya? Semua favorit itu tergantung waktu. Kalau sekarang yang lagi benar-benar digeluti. Kalau sekarang tuh lagi senang sepedaan. Senang sepedaan. Ya. Jadi olahraga kita itu, saya olahraga kempo, yes. Menembak, saya diajarin oleh beliau oleh Bapak Petrus. Kemudian menyelam juga beliau yang mengajak saya pertama kali nyelam. Sudah sertifikasi. Sudah. Wah. Terus saya kempo juga, saya kempo, dan 3 black belt, dan di mana beliau juga, Pak Petrus juga sebagai ketua Dewan Kehormatan Kempo. Jadi apalagi ya, golf, nggak jago tapi oke. Apalagi ya mungkin ada olahraga yang lainnya. Nah, kalau menurut Bli, dengan kita berolahraga nih, kan dari BNN tetap dong promosi olahraga hidup sehat tanpa narkoba. Apakah dengan berolahraga ini menjadikan kita insan yang lebih positif dan juga bisa terhindar dari bahaya narkoba? Menurut saya iya ya, dan sana corpore sano. Yeah. Jadi kalau kita berolahraga, rilis stres. Jadi kemudian menurut saya mungkin banyak enzim tubuh yang membuat kita bahagia, endorfin kita menjadi kita mengarahkan kita ke arah yang lebih positif. Jadi olahraga menurut saya sangat penting. Di samping juga kan, apalagi sekarang musim pandemi ini harus sehat, jaga imun tubuh dengan baik. Luar biasa. Jadi semeton radio inspirasi, memang kita harus produktif seperti beliau, produktif, tapi juga jangan lupa jaga imun untuk tetap berolahraga, dan juga karena berolahraga bisa terhindar dari hal-hal penyalahgunaan narkoba. Ngomong-ngomong penyalahgunaan narkoba nih, kalau dulu zaman remaja, dulu zaman masih muda, apakah sekarang masih muda juga ya? Tua sekarang. Di zaman dulu itu apakah sudah ada hal-hal kenakalan remaja seperti sekarang ini atau narkoba dan sebagainya? Saya pikir ya ada aja ya. Zaman saya muda juga banyak saya melihat. Nah, tapi syukur tidak terjerumus ke sana. Dan pernah saya baca juga tahun lalu saya pernah baca kalau peningkatan pengguna narkoba di kalangan remaja kan sudah meningkat lagi dari 20% menjadi 24 sampai 28%. Berarti kan mungkin anak-anak remaja mereka keinginan lebih besar, ingin mencoba dan sebagainya. Sebenarnya sangat berbahaya sekali. Jadi peran orang tua, kemudian pergaulan saya rasa dimanapun pasti ada. Cuman kita bagaimana sekarang berusaha mencegah itu terhindar dari narkoba. Sekali. Nah, kalau dulu sendiri Bli, bagaimana caranya membentengi diri Bli dari pergaulan negatif? Syukurnya saya dari dulu hidup susah ya, jadi tidak pernah tidak jarang bergaul ke arah yang begitu. Jadi kita sibuk bekerja, kita sibuk untuk mikirin bagaimana hari esok, bagaimana besok kita hidup. Jadi syukur saya dari kecil hidup susah, jadinya lebih berpikir untuk bekerja daripada yang hal-hal yang negatif. Benar-benar fokus kepada impian dan cita-cita ya jadinya. Nah, itu semeton. Jadi agar kita bisa terhindar dari penyalahgunaan narkoba, kita memang harus
fokus pada impian dan cita-cita kita, sehingga nggak akan ada waktu untuk berpikir yang aneh-aneh ya, atau apalagi mencoba yang namanya narkoba. Nah, ngomong-ngomong soal mimpi tadi, gimana caranya Bli tetap konsisten dari dulu sampai sekarang mencapai cita-cita dan mimpi? Konsisten itu banyak ya, karena tergantung. Konsisten dalam artian ada yang konsisten mengejar mimpi karena pengen sukses, ada juga konsisten karena kebutuhan, karena tuntutan hidup, bagaimana kita punya tanggung jawab sebagai keluarga. Kalau keluarga sekarang punya tanggung jawab sebagai kepala firm arsitek yang harus kita jalankan dengan baik. Jadi mau tidak mau ya kita juga harus benar-benar bisa bersaing, bisa berkarya lebih baik dari sebelumnya. Kemudian bagaimana kita menciptakan karya-karya yang maksimal sehingga dapat berpartisipasi di dalam dunia arsitektur. Kalau saya di bidang saya, jadi konsisten benar bekerja maksimal untuk memajukan dunia arsitektur dan juga memajukan diri sendiri dan perusahaan kita sendiri. Luar biasa, nah itu tadi semetan. Jadi memang cita-cita kita harus tahu tujuannya kemana, kemudian drive-nya, motivasinya kita apa sih dalam mengejar cita-cita itu, dan pastinya menjaga pergaulan kita hidup sehat tanpa narkoba. Oke, jangan kemana-mana. Habis ini di sesi 2 saya mohon maaf nih, akan ada game nih, Mystery Challenge. Jangan kemana-mana, tetap di Prajuru Inspirasi. Kota Denpasar berada di jantung Pulau Bali yang memiliki daya tarik wisata baik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Kota Denpasar memiliki beribu sejarah yang menjadikan kota ini syarat akan kenangan di setiap destinasinya. Halo Sobat Prajuru Inspirasi, kembali lagi. Kita kali ini akan ada Mystery Challenge bersama guest kita, Bli Jegir. Nah, pasti penasaran kok tiba-tiba berpindah lokasi ya. Jadi ini sebenarnya tetap di kantor beliau, tapi ini ada di bagian Pasio ya namanya ya, outdoor areanya. Dan ini view-nya luar biasa karena langsung menghadap ke salah satu sungai besar di daerah Denpasar. Kali ini kita akan main tebak gambar, Bli. Oke. Akan ada 10 gambar. Jadi ini gabungan beberapa gambar, bisa menjadi satu kata atau mungkin lebih. Oke. Siap, Bli? Siap. Baik. Kita mulai dengan gambar yang pertama. Ada waktu nggak? Ada. Pas. 3 bakar. 3 bakar. Oke. Wah, tepat. 5, 4, 3, 2, 1. Makan. Bakar. Oke, Pak. Udang rebus. Oke, udah rebus. Alas kaki. Oke, alas kaki. 5, Jambu batu. jam. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Mati rasa. Ada. Saya udah tahu matinya. 5, 4, 3, 2, 1. Aduh. Ini Sulit. tanda di muka, tahi lalat. Oke. Oke. Lagi 1. 5, 4, 3. Tangan. Oke, pas. Pas. Ini yang sekarang loh ya. Tantangan seru. Oh iya. Iya, G-nya hilang ya. Lagi 2 nih, Bli. Nah, ini gampang nih kayaknya. Pil terbang. Yuk terbang. 5,
4, 3, 2, 1. Obat nyamuk. Oh my god. Kok ada filter bang ya? Oke, ini paling gampang nih, ini paling gampang. Oke, yang terakhir, the last one. Jam tangan. Yes. Luar biasa. Dari 10 ada 7 yang terjawab, luar biasa. Oke, itu tadi seru kan ya, Bli? Oke, cukup menghibur lah untuk para semeton prajurit inspirasi yang menonton episode kali ini. Jangan kemana-mana, kita akan balik lagi di sesi yang terakhir. Kita ngerjain lagi sedikit deh. Akan ada rapid question dan juga nanti tentunya Dijegir akan memberikan pesan-pesan untuk para pendengar prajurit inspirasi. Jangan kemana-mana, tetap di Prajurit Inspirasi BNN Kota Denpasar. Uniknya alam di Pulau Serangan bukan hanya untuk dinikmati semata, tetapi dipelajari, dijaga, dan dilestarikan. Halo sahabat Prajurit Inspirasi BNN Kota Denpasar, ganti lokasi lagi nih kita beli. Sekalian lihat-lihat situasi dan juga venue dari office-nya Dijegir di Denpasar. Nah, kali ini mohon maaf nih, saya lagi ngasih tantangan namanya rapid question. Akan ada 2 pilihan pertanyaan, pilih salah satu. Nanti kalau ada yang sekiranya perlu saya tanyain lagi, saya tanyain lagi ke Bli atas pilihan. Oke? Dua jawaban. 2 pilihan jawaban. Oke, pilih salah satu. Siap? Breakfast atau dinner? Dinner. Pagi atau malam? Malam. Kenapa itu? Tanya lagi. Iya. Dinner kan malam. Oke. Atau mungkin karena malam udah pagi capek kerja istirahat ya. Gunung atau pantai? Pantai. Wow. Nah ini pasti karena tadi saya sudah sempat kulik kempo atau sepeda. Nah yang Kempo. Oke, kempo. Belayak atau narkoba? Layak. Pastinya. Belayak itu makanan khas dari Kabupaten Buleleng. Asalnya Dijegir ya. Ya. Marvel atau DC? DC. DC. Laga atau horor? Laga. Laga. Ganja atau sehat? Sehat. Pastinya harus hidup sehat tanpa narkoba. Domestik atau mancanegara? Mancanegara. Mancanegara. Terakhir kemana? Terakhir. Kasih tau lah ya. Enggak ya. Amerika. Wow. Nah ini yang paling terakhir nih. Kerja atau liburan? Just liburan lah. Karena liburan bikin happy ya, Bli, ya? Kerja dulu baru liburan. Yes, benar. Oke. Itu keren banget ya tadi jawabannya. 10 pertanyaan. Maaf nih, tadi agak-agak pertanyaannya apa? Dadakan gitu ya, karena Malah kurang cepat malah. kurang cepat kan? Kurang Oke. Cepat. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi prajurit inspirasi, Yuli kira-kira ada nggak pesan-pesan buat para penonton kita di YouTube untuk mereka tetap produktif, sehat, dan menjauhi narkoba? Tetap seperti slogan Bapak Kepala BNN bahwa hidup sehat tanpa narkoba, Yes. say no to drugs, dan war on drugs. Kemudian perlu untuk anak-anak muda bahwa perkembangan peradaban sangat cepat. Yes. Mana kemarin kita lihat abad ke-19, ke-20, bagaimana perkembangan teknologi sangat pesat ya. Ya. Bahkan ada beberapa karena perkembangan teknologi bisa salah satu profesi, hampir 2 miliar profesi hilang karena teknologi. Jadi pesan saya, ingat di saat manusia membuat mesin lebih pandai, ternyata pintar saja tidak cukup. Itu pesannya. Jadi tetap harus mengupdate diri ya, self developmentnya harus terus berkembang, hidup sehat, jauhi narkoba, war on drugs. War on drugs. Yes, untuk mewujudkan Denpasar bersinar, Denpasar bersih narkoba, dan juga Indonesia bersinar, Indonesia bersih narkoba. Oke, sekian perjumpaan kita di sesi prajurit inspirasi kali ini. Jangan kemana-mana, tetap tonton YouTube BNN Kota Denpasar karena kita akan datangkan lagi narasumber yang luar biasa pastinya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Goodbye for now.